Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna astaqala kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Masjid Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Baik, alhamdulillah. Kemarin sampai di halaman 65 berkenaan dengan adab ketika memandikan jenazah. Yang ke-9 kemarin disampaikan ayat awal ghusla dzakar. Baik, sebelum saya sampai 9 ikhwan fillah, kita ulang dulu. Apabila kita ingin memandikan jenazah, yang pertama, ghusluhu salasan. Mandikanlah dengan bilangan ganjil, dimulai dari 3, kemudian 5, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, hendaklah bilangan memandikan itu adalah witron, adalah ganjil. Dan yang ketiga, ayuqra'na ma'a ba'diha sidrun. Ketika memandikan dicampur dengan daun bidara atau hal-hal benda-benda yang bisa menggantikan daun bidara seperti sabun, sampo, ya, itu boleh. Wa ayyukhlata ma'akhir ghazlatin, dan campuran yang terakhir ketika memandikan jenazah itu ya adalah dengan minyak wangi dan juga kapur barus. Yang kelima, naqdud dawafir wa ghusluha jaydan. Kalau jenazahnya perempuan, maka kepangnya ya yang di belakang, iketannya itu ya rambut ya, itu dilepas. Tasrihu sya'rihi ya. Ini secara umum laki-laki atau perempuan disisiri rambutnya. Ada yang tahu Pak kenapa disisir rambutnya? Nggak tahu ya. Karena nggak bisa sisiran sendiri. Nah. Udah serius-serius ya. Nah. Baik, alhamdulillah ya. Ja'aluhu salasa dhawaif ya. Dibikin 3 kepangan ya. Kuncir lah ya, 3. Satu di atas ya. Kemudian 1 di kanan dan 1 di kiri. Kemudian apa? Secara semuanya memandikan dimulai dengan yang kanan terlebih dahulu ya. Kemudian ayyatawalla ghusla dzakar ar-rijal, hendaklah yang memandikan. Kalau jasadnya laki-laki ya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan ya perempuan. Makanya sampai hari ini saya belum pernah memandikan jenazah perempuan
Kenapa? Karena memang jenazah perempuan itu boleh dimandikan oleh laki-laki cuman satu syaratnya. Apabila suami istri. Jadi kalau yang meninggal suaminya, istrinya boleh memandikan. Kalau yang memandikan istrinya, yang meninggal istrinya, yang memandikan suaminya itu boleh. Adapun selain itu nggak boleh. Walaupun anak perempuan sendiri, walaupun ibu kandung sendiri, walaupun saudari kandung sendiri, walaupun bibi sendiri, keponakan sendiri yang masih mahram nggak boleh. Kenapa? Karena hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada kita, ya, ketika memandikan putri beliau. Jadi putri Nabi meninggal, yang memandikan bukan Nabi, yang memandikan sahabiat, ya, sahabat-sahabat perempuan dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh bapaknya. Ya. Dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk kepada kita ketika kita mau memandikan naghsilu ibnatahu, memandikan putri beliau yang bernama Zainab. Ya, jadi kaum perempuan Ummu Atiyah kemudian teman-temannya, ya, sedang memandikan putri beliau yang bernama Zainab. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita cara memandikannya, kata beliau, ihsilnaha salasan. Mandikan dengan bilangan 3. Aw khamsan aw sab'an, bisa 5 atau 7. Ya, dalam riwayat yang lain 7. Aw aktsar min dzalika, atau lebih dari itu boleh. Misalkan jenazahnya ini mohon maaf, kecelakaan jatuh ke sawah misalkan. Ya, dia penuh dengan lumpur. 3 kali guyuran nggak bersih. Ya. Bisa dengan 5, bisa 7 atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Ya. In ra'aytunna dzalika, kalau memang memerlukan, ya, bima'in wasidrin, campurlah, ya, cara memandikan dengan air, ya, dan juga daun bidara. Ada daun bidara, Pak? Ada, ya. Nah, sekarang banyak, alhamdulillah, ya, yang dipakai daunnya, ya, bukan durinya. Nah, daun bidara ini durinya masya Allah tajam banget, ya, tajam banget. Makanya kalau dipakai buat ngurukyah, ya, jinnya kabur, Pak. Ya. Habis itu yang dirukyah, ya, babak belur, Pak. Tapi takut dia, jin itu takut, Pak, sama daun pohon bidara. Nah, baik. Kemudian, ya, qalat qultu witran, berapa kalian memandikannya? Kata Ummu Atiyah, kita mandiinnya dengan jumlah bilangan ganjil ya Rasul. Qala na'am, ya benar. Ya, itu kata Rasulullah. Wa ja'alna fil akhirah, dan jadikan di basuhan guyuran terakhir kafuro. Itu adalah kapur barus, ya. Aw syai'an min kafur, atau sesuatu, ya, yang bisa menggantikan kapur barus, ya. Fa idza faraghun, kata Nabi, kalau sudah selesai memandikannya kasih tahu saya. Falamma faraghna, ketika sudah selesai memandikannya, maka Nabi fa'alqa ilaina, memberikan kepada kita sejenis sarung, hakwahu, sarung isyar, ya. Kemudian apa? Digunakan untuk, ya, dalaman daripada untuk mengkafani daripada Zainab, ya. Kemudian Ummu Atiyah berkata apa? Wa masyatnaha salasata qurun. Kemudian kami sisiri, kemudian kami bikin 3 ya, 3 kuncir, 3 kepang, apalagi Pak bahasanya? Apa ya? Nah, bahasa orang Bogor apa, Pak? Yang ya, nah, di kepang, benar? Ya, kepang, sama ya. Nah, itu dengan 3, ya, kanan, kiri, sama atas, ya. Nah, kemudian apa? Naqadnahu summa ghasalnahu. Dalam sebuah riwayat memang dalam keadaan terkepang, sudah dikepang. Ya, jadi ketika meninggal terkepang. Kemudian apa? Kami lepas dulu, ya, kami mandikan, kami guyur, kemudian kami sisiri, habis itu dikepang lagi. Itu maksudnya. Nah, fadofarna sya'raha salasa aslas. Kami bikin, ya, 3 tadi. Nah, wa qarnaiha, di kanan dan kiri, wa nasiyatuha, di atas, ya, di atas kepalanya. Walqainaha khalfaha, kemudian habis itu sudah 3, kemudian kami taruh ke belakang, ya, taruh ke belakang. Nah,
Kemudian apa? Qalat wa qala lana. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat ini menunjukkan tadi di awal ya. Ibda'na bima yaminiha. Mulailah ya dalam segala hal itu dengan yang kanan dulu ya, dengan yang kanan dulu. Nah, baik fillah itu ya, jadi walaupun yang meninggal putri Nabi tapi yang memandikan tetap sahabiat bukan Nabi SAW. Baik fillah, lanjut. Ayu salah bi khirqatin au nahwiha ya, ketika memandikan ya memulainya dengan cara apa? Bajunya semuanya dilepas. Nah, dilepas. Kalau bisa ikhwan fillah setelah meninggal langsung dilepas bajunya. Biar apa? Biar baju ini masih bisa kepakai. Karena kalau udah lama biasanya kaku ya, ngelepasnya susah. Salah satu-satunya dia apa Pak? Digunting ya. Sayang kalau digunting. Tapi kalau baru meninggal biasanya masih lemes ya, dilepas itu bagus, boleh ya. Nah, dan bisa dipakai lagi. Dan tidak ada ya unsur pakai baju orang meninggal itu ya, nggak ada istilah pamaliknya ya. Jadi memakai bekas orang meninggal itu boleh, nggak masalah ya. Nah, karena kalau nggak salah beredar di masyarakat jangan memakai bekas-bekas orang yang meninggal, nanti ya bisa jadi nggak lama ikut meninggal juga. Itu pemahaman yang nggak benar ya. Kalau begitu ya jangan pakai rumahnya, jangan pakai mobilnya ya, jangan pakai tanahnya. Nah, kecuali itu Ustadz, nggak apa-apa. Nah, bisa gitu ya. Jadi warisan itu kan punya jenazah. Ya. Nah, jadi pakai bajunya nggak masalah, bekas bajunya tidak masalah. Ya. Silakan saja. Cuman ya itu kalau udah lama susah melepasnya. Nah, setelah dilepas, ikhwan fillah, jangan lupa ya sebelum lepas itu ditaruh kain di atasnya. Ya. Kalau di kita namanya apa? Kain jarit apa ya? Nah, cuman dulu itu jarit itu dipakai orang-orang dulu itu ibu-ibu Pak. Ya, ibu-ibu mau pengajian, mau kondangan itu dipakai. Ya, dulu waktu saya kecil itu saya paham banget ya. Nah, tapi sekarang orang-orang ibu-ibu sudah nggak pakai itu. Ya, kalau ngaji, kalau belanja, kalau udah nggak pakai itu. Ya, itu saya sering lihat itu ketika kapan? Ketika ada orang dimandiin aja, ya jenazah. Kalau nggak dimandiin jenazah, jarang saya melihat. Nah, ya. pakai jarit ya. Maksudnya apa? Biar ketika melepas baju dalamnya nggak kelihatan auratnya. Jangan sampai Pak, ya, jangan sampai dilepas dulu semuanya, ditelanjangin, mohon maaf ya. Habis itu baru ditaruh kain, jangan. Sebisa mungkin auratnya tidak boleh kelihatan. Kenapa? Aurat orang yang meninggal secara hukum sama kemuliaannya ketika dia sudah ya, waktu hidup ataupun sudah meninggal. Nah, di kampung saya ada kebiasaan yang agak buruk. Apa itu? Ya, kalau bapak-bapak yang meninggal biasanya ibu-ibu tetangganya itu ikut-ikutan mandiin. Ya, nah, saya masih ingat tuh, ya waktu saya kecil banyak bapak-bapak yang meninggal yang mandiin tetangganya ibu-ibu. Ya, ini nggak bagus, nggak boleh. Nah, ya. Dan ketika bapak saya meninggal, ya, dipakai kayak penutup gitu kanan kiri ya, depan belakang, kemudian saya sampaikan kepada tetangga nggak boleh ada yang masuk ya, nggak boleh ada yang masuk, ibu-ibu nggak boleh ada yang masuk. Nah, baik. Dan saya masih ingat Pak, ada siapa dulu nenek-nenek ya, saya masih agak setengah sadar gitu ya, mungkin usia TK ya. Nah, itu kadang-kadang mandiinnya rame-rame dan anak-anak ikut-ikutan lihat Pak ya. Aurat itu tidak boleh dipertontonkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, kecuali dulu Pak, waktu Nabi meninggal itu beliau ya, ketika dimandikan nggak dilepas bajunya. Ya, kekhususan beliau ya. Jadi kisahnya gini ya kawan ya. Fa innahu kanal amal ala hati Nabi ya. Itu udah kebiasaan dari zaman Nabi, kalau orang meninggal dilepas bajunya semuanya. Nah, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti ini. Lamma aradu ghuslan Nabi, ketika para sahabat ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mereka pada berkata, wallahi ma nadri, demi Allah kita nggak tahu nih cara mandinya bagaimana. Ya, anujarridu Rasulullah, apakah kita lepas bajunya, baju Rasulullah, ya, min siyabihi, ya, kama nurjarridu mautana, seperti kita memandikan jenazah yang lain. Jadi memang jenazah yang lain selain Nabi dari zaman Nabi itu dilepas semuanya, ya, dilepas semuanya, ya. Amnahsiluhu alaihi thiyabu, apakah kami memandikannya, ya, dengan masih pakai bajunya. Falam makhtalafu, berselisih pendapat para sahabat ini gimana, mau dimandiin lepas atau enggak, ya. Nah, alqallahu alaihi munaum, tiba-tiba para sahabat itu ngantuk, Pak. Tiba-tiba ngantuk semuanya, ya. Hatta ma minhum rajulun, sampai tidaklah laki-laki di antara mereka illa kecuali ngantuk dan dagunya sampai nempel ke dadanya. Nah, ya, sampai nempel ke dadanya. Falamma summa kallamahu mukallim, ya. Kemudian apa ya fillah, ya. Tiba-tiba dengar, ya, ada orang ngomong dari pojokan rumah. Ya, pojokan rumah. La yadruna man huwa, enggak ketahuan itu siapa yang ngomong. Ya, jadi lagi ngantuk itu, ya, kayak ada orang ngomong di pojokan rumah, enggak tahu siapa yang ngomong. Nah, aneh silun Nabi. Orang ini mengatakan mandikanlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu, tetap pakai bajunya. Ya, jangan dilepas. Maka apa? Faqamu ila Rasulullah, habis itu ngantuknya hilang. Para sahabat kemudian sepakat, ya udah, nggak usah dilepas. Maka apa? Para sahabat memandikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan baju yang masih menempel di badan beliau. Nah, sampai walfillah, sampai para sahabat itu ketika memandikan tidak menyentuh tangan Nabi, kulit Nabi dengan apa? Dengan tangan langsung. Tapi apa? Dengan baju-baju mereka. Ya, sehingga tidak menyentuh, tapi buat apa namanya, pakai kayak apa ya, iya, sarung tangan ya zaman sekarang, cuman pada waktu itu pakai kain mereka, ya. Nah, duna aidin, tanpa menyentuh. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, seandainya, ya, itu bisa dibalikin waktunya, atau seandainya bisa, ya, yang memandikan itu kami saja, para istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau antum meninggal yang mandiin istri, ya, nah, sama nggak seperti Aisyah tadi, Pak, yang memandikan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau antum istrinya satu doang ya, Pak, ya, yang memandikan istri saya, nah, nggak istri saya, nah, ya kan? Nah, apakah sunnah? Ya, memang sunnahnya yang mandiin istrinya saja. Kata Aisyah seperti itu. Cuman wanita dalam keadaan tertentu kan psikologinya nggak kuat, Pak, ya, ngelihat suaminya meninggal, ya, apalagi cinta banget sama suaminya, mungkin, ya, susah untuk memandikan. Akhirnya apa? Ya udah, orang lain saja, ya. Jadi kekhususan Nabi pakai baju ketika dimandikan, ketika menjadi jenazah. Nah, dalam riwayat yang lain, fillah wa yustasna mimma dzukira, dan termasuk yang dikecualikan, ya, adalah apa, fillah, ya, tadi disebutkan dipakai minyak wangi, ya. Ini ada pengecualian. Siapa? Ya, orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, Pak. Muhrim itu apa? Memakai baju ihram pada waktu haji atau umroh, ya. Maka apabila orang meninggal ketika sedang pakai baju ihram, ya, fa innahu la yajuz, enggak boleh dikasih minyak wangi ketika memandikannya, ya, ketika mengkafaninya, ya. Kenapa? Nabi pernah berkata, la tuhannituhu, jangan dikasih minyak wangi, ya. Fa innahu yub'atsu yaumil qiyamah, karena nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Sebagaimana orang sedang pakai baju ihram enggak boleh pakai minyak wangi, maka orang meninggal ketika sedang ihram juga enggak boleh pakai minyak wangi. Nah, baik. Wa yustasna aidan mimma warada fi tahsi, dan termasuk pengecualian laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, pengecualian adalah apa? Suami istri. Fa innahu yajuzu likulli minhuma, maka boleh dari keduanya ayatawalla ghuslal akhar, memandikan pasangannya, ya, idla dalila yamna'u fihi, karena memang enggak ada dalil yang melarangnya.
Bahkan justru hadisnya Aisyah menunjukkan bolehnya ya laki-laki memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, Raja'a ilayya Rasulullah. Rasulullah pulang dari pemakaman Baqi, ya, menguburkan jenazah. Wa ana ajidu sudan. Ketika Rasul datang, saya mendapatkan sakit kepala. Firoksi, kepala saya sakit. Ya, kata Aisyah. Wa aqul, maka saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'sah ya Rasul, kepala saya sakit sekali. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ba'al ana wa ra'su. Saya juga sakit kepala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Madarraki, kata Nabi, laumitti, wahai Aisyah, seandainya kamu meninggal duluan sebelum meninggalnya saya, faghsaltuki, saya akan memandikanmu, wa kafantuki, dan saya akan mengkafanimu, ya, summa sholaitu alaiki wa dafantuki, kemudian saya yang akan menyolatkanmu dan saya yang akan menguburkanmu. Jadi ikhwan fillah, hadis ini menunjukkan bolehnya suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya. Nah, ya, ada yang pernah mandiin istrinya, Pak? Belum pernah ya. Nah, maunya siapa? Antum dimandiin atau antum yang mandiin? Ya, bingung ya. Nah, ya, siapa duluan lah, qadarullah wa masya ya. Nah, tergantung takdir Allah ya. Nah, ikhwan fillah azani Allah yakum ajmain. Nah, lanjut. Yang ketiga balas ayyatawalla ghuslahu man kana a'rafu bisunnatil husli. Kalau bisa yang memandikan yang tahu tentang sunnahnya memandikan. Ya, kenapa ikhwan? Karena ada di zaman sekarang itu orang memandikan nggak tahu sunnah memandikan. Bahkan dia dapatkan cara memandikan sesuai dengan dia dapatkan dari orang lain yang kadang-kadang nggak sunnah. Karena saya dapatin Pak, orang memandikan jenazah, ya, ini banyak banget doanya, nggak tahu baca doa apa. Ya, basuh kaki, gosok kaki baca doa, ya, gosok tangan baca doa. Nah, ya, nggak tahu kapan selesainya itu kalau mandiin kayak gini, lama banget. Ya, dikit-dikit doa. Ya, nah, ada lagi yang sampai kalau nggak salah sampai tekan-tekan kaki ke bumi. Nah, ya, ini apa gitu? Ya, ikhwan fillah. Ya, pada hakikatnya mandi jenazah itu sama ketika kita mandi wajib. Ya, sama Pak. Cuman dia kan nggak bisa mandi sendiri Pak, makanya dimandiin gitu loh. Nah, caranya sama. Ya. Dan kita lihat ikhwan fillah, yang sunnah itu nggak macam-macam. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu nggak macam-macam. Ya, nggak pakai macam-macam. Ya, daun kelor nggak ada Pak. Ya, nah. Daun kelor nggak ada. Ya, atau yang lain itu tidak ada. Ya, cukup apa? Ya, ikuti petunjuk. Makanya gini Pak, ada seorang jamaah dia meninggal, sebelum meninggal dia wasiat kepada ahli warisnya, tolong kalau saya meninggal yang memandikan saya imam masjid sana tuh, ya, Al-Araf Hidah. Nah, maksudnya saya. Nah, ya udah, ya, beliau meninggal, karena wasiat seperti itu. Keluarganya meminta, ya udah saya yang memandikan. Ya, jam 10:30 malam, Mbak. Ya, karena memang beliau minta dan wasiat, ya udah saya laksanakan. Apalagi itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Kalau antum meninggal jangan minta tolong sama saya, Pak. Kejauhan. Yang dekat-dekat kalau bisa, ya, nah, kejauhan. Nah, ya. Baik, Ikhwan. Nah, la siyama idza kana min ahli, apalagi kalau keluarganya memang tahu tentang sunnah, enggak usah nyari orang lain, enggak usah nyari ustaz, ya. Makanya gini ikhwan fillah, kalau bisa setiap masjid itu setiap orang bisa mandiin jenazah. Kenapa? Karena kalau ada cuman satu orang yang bisa memandikan, ya, dan selalu dia yang disuruh, giliran dia meninggal susah Pak, siapa yang mau mandiin? Ya. Bahkan sampai orang itu, ya, bercanda, ya, ini namanya siapa namanya saya lupa, Pak Sarmat, ya. Nah, beliau habis meninggal beberapa pekan yang lalu rahimahullah taala, ya. Beliau ketika memandikan ketika masih hidup ikhwan fillah, ya,
orang itu nggak mau sembarangan sama dia, bercanda sama dia nggak mau. Ya. Kalau bercanda sama dia nanti temennya ngomong, jangan bercanda sama dia, apalagi berlebihan. Nanti kalau meninggal nggak dimandiin loh sama dia. Nah, karena memang cuma satu, Pak. Coba kalau banyak ya, mungkin nggak seperti itu. Nah, kalau bisa setiap muslim itu bisa. Kalau bisa bapak antum, ikhwan fillah, meninggal antum yang mandiin. Boleh nggak, Pak? Boleh. Kan sama-sama laki-laki. Nah, kecuali ibu kita. Ya, nah. Li'anna alladzi tawallahu huslahu, karena yang memandikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya. Dan siapa? Keluarganya yang memang tahu tentang apa? Tentang ya cara memandikan yang benar dan baik. Nah, baik, wasaltu Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, saya memandikan Rasulullah. Jadi yang memandikan Ali, ya. Sepupunya dan juga menantunya. Ja'altu anzuru ma yakunu minal mayit. Saya ingin melihat sesuatu dari mayit, ya, yang ternyata ketika yang meninggal Rasul saya nggak bisa melihat apa-apa. Ya, saya nggak bisa melihat apa-apa, ya. Dan Rasulullah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, wa kana thayyiban hayyan wa maitan. Ya, Nabi itu masya Allah wangi, baik ketika itu masih hidup atau ketika beliau sudah meninggal dunia. Ya, jadi kalau bisa ikhwan yang tahu tentang sunnah. Dan waliman, dan barang siapa yang memandikan jenazah, ya, maka pahalanya sangat besar, ya, ajrun azimun, dapat pahala besar, bisyarta ini senata ini dengan dua syarat. Yang pertama, ayasturu alaihi, hendaklah menutupi aib yang dia lihat dari jenazah. Ini kadang-kadang ada, Pak, orang meninggal, ya, itu habis bekas operasi di punggung atau di pusar atau di mana, ya. Nah, habis dimandikan, ya, aibnya tersebar kemana-mana. Ya, nah, wah, ternyata si fulan, ya, lukanya belum kering. Nah, masih mending, ya. Wah, ternyata si fulan belangnya banyak. Nah, ini kan aib, Pak. Ya, nggak boleh. Ayastura alaih, diem, ya. Udah biarin, apapun yang terjadi kepada jenazah jangan diomongin. Nah, ya. Wah, si jenazah ini waktu meninggal keluar darah terus, ya. Mungkin dia banyak dosanya. Nah, ini kan nggak ada hubungannya, Pak. Ya, jangan dibicarakan apapun yang dilihat dari jenazah, ya. Wala yuhaddisu bima qad yara minal makruh. Sesuatu yang nggak pantas dilihat, ya, jangan disebarkan. Kata Nabi, man ghassala musliman, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, faqatama alaihi, maka dia menutupi aibnya, ghafarallahu, Allah ampuni dia sebanyak 40 kali. Ya. Jadi memandikan jenazah itu pahalanya besar sekali, Pak. 40 kali Allah ampuni dia, ya. Wa man ghafarallahu, barang siapa yang gali apa, Pak? Kuburannya. Nah, ya. Apalagi musim kemarau seperti ini keras banget pasti. Nah, ya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'ajanahu ajra alaihi, maka dia mendapatkan pahala seperti dia itu memberi tempat tinggal rumah kepada jenazah itu sampai hari kiamat. Besar sekali pahalanya. Ya. Kalau kita ngontrakin rumah kan setahun dapat 15 juta misalkan. Ya. Nah, ketika kita itu menggalikan kubur sama orang, seperti apa? Seperti kita itu pahalanya memberikan rumah kepada dia, ya, sampai pada hari kiamat. Ya, besar sekali pahalanya. Makanya, ya, syarat yang pertama ditutupin aibnya, yang kedua nanti apa? Ikhlas, Pak. Jangan cari dunia, ya. Nah, jangan sampai giliran orang miskin ogah-ogahan galinya. Orang miskin ini setengah meter aja lah. Nah. Giliran orang kaya, waduh, ya. Nah, sampai diteriakin, "Mas, kedalaman." Kenapa? Ya, yang kaya. Nah, jangan, Pak, ya. Maka baiklah, pahalanya besar sekali seperti memberikan rumah kepada dia sampai hari kiamat. Wa man kafanahu, barang siapa yang mengkafaninya, kasahullahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan pakaian buat dia min sundusin wa istabraqil jannah, dari sutra surga. Ya, mengkafani. Ya. Makanya ini kalau ada orang meninggal, Pak, ya, harusnya kita berlomba-lomba. Kenapa? Ini pahalanya besar sekali. Ya. Jadi kalau ada
lama ada orang kok nggak meninggal, Pak, ya. Duh, pahala saya, ya, pengen dapat pahala kok nggak ada yang meninggal ya. Nah, tapi jangan gitu juga kali, Pak, ya. Nah, jadi alhamdulillah, ya. Bahkan kalau kita nyolatin itu dapat 1 qiraat. Ya, kalau kita nganterin sampai ke kuburan dapat 2 qiraat. 1 qiraat itu apa? Mislul jabalaini azimaini, ya, seperti 2 gunung yang sangat besar, ya. 2 qiraat itu seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain 1 qiraat itu seperti gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud, Pak? Ya. Gunung Uhud itu nggak sama seperti Gunung Putri, ya, Pak. Gunung Putri nggak ada gunungnya, ya. Nah, ini benar-benar gunung tinggi, Pak. Ya, walaupun mungkin nggak segede Gunung Salak, nggak segede Gunung Pangrango, tapi gede, ikhwanillah. Ya, makanya kalau bisa nyolatin, habis itu nganterin sampai ke kuburannya. Ya. Yang memandikan, diampuni dosanya 40 kali. Yang menggali, seperti apa tadi, Pak? Memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat, ya. Dan yang mengkafani nanti mendapatkan apa, ikhwan, ya, sutra di surga. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Ayat betagi bidzalika, syaratnya 1 menutupi ayatnya. Yang kedua, hendaklah dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bihi jazaan, tidak mencari balasan, wala syukuran, terima kasih, wala syai'in min umurid dunya, atau hal lain yang dari perkara dunia. Ya. Ya. Ada orang meninggal, Pak. Ya. Setelah dilihat ternyata, mohon maaf ya, ini putrinya cakep-cakep, Pak. Iya. Nah, ini teman saya ini semangat banget mandiinnya, padahal tadinya ogah-ogahan. Sampai ngomong daftar jadi menantunya boleh nggak ya? Nah, ini kan bukan cari dunia, cari ridho Allah, Pak. Ya, tapi cari yang lain, ya. Jangan juga ucapan terima kasih. Kan ada orang ngomong, Pak, ke saya, ya. Ente itu, ya, mertuanya sudah saya ikut mandiin, ya. Terima kasihnya nggak ada sama sekali. Nah, ini kan berarti mengharapkan terima kasih, ya. Jadi maksudnya apa, Pak? Nggak dapat amplop ya nggak apa-apa, dapat ya, alhamdulillah. Tapi bukan tujuannya itu, ya. Ada keluarganya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, enggak, ya nggak apa-apa, kan memang kita tidak cari terima kasih dari hamba, tapi memang cari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita ketahui, ikhwan fillah, ya. Dalam agama, ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat, yaitu apa? Salah satunya yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Qul innama ana basyarun. Ya, sesungguhnya saya sama seperti kalian, manusia biasa. Cuman saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, hendaklah beramal dengan amal yang soleh. Maksudnya apa? Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih, ya, tidak membuat sekutu, syirik, ya. Jadi benar-benar ikhlas karena Allah, tidak ria dan seterusnya. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini ayat-ayat atau yang berbicara tentang ikhlas. Apalagi innamal a'malu binniyat dan seterusnya, ikhwan fillah. Jadi carilah ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Nah, baik. Wa man amila minhum bil amalil akhirah lidunya. Barang siapa yang mencari amalan akhirat dengan dunia, ya. Jadi amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Falaisa lahu fil akhirah nasib, maka di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, baik, alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Lanjut, ya, kawan. Wa yustahabbu liman ghuslahu ayahtasil. Barang siapa yang habis memandikan jenazah, hendaklah mandi juga, mandi besar. Ada yang tahu, Pak, kenapa kita habis mandi jenazah suruh mandi juga? Walaupun hukumnya sunnah. Ada yang tahu, Pak? Ada yang sering mandiin jenazah? Ada yang pernah mandiin jenazah? Oh, kayaknya orang diantus belum ada yang meninggal, ya. Ikhwan, ya. Kalau kita habis mandiin jenazah itu, ya. Padahal saya mandiin jenazah tadi yang jam 10:30 malam itu, ya. Nah,
orangnya insya Allah soleh, Pak. Kenapa saya katakan soleh? Ya, yang pertama, beliau waktu hidupnya rajin sholat berjamaah dan mendidik anak istrinya berhasil. Kenapa? Anaknya yang perempuan itu semuanya pakai jilbab, bahkan sebagian pakai cadar. Dan orangnya rajin. Bahkan beberapa orang menyebutkan dia adalah ya rajin taklim dan seterusnya. Tapi ketika sudah dimandiin, Ikhwan, ya, padahal ketika meninggal itu, ya, itu mukanya senyum, Pak. Wala uzaki, ya, saya tidak mentazkiyah seseorang, ya, tapi saya lihat, Ikhwan fillah, mukanya senyum. Kemudian apa? Itu seperti orang tidur. Beberapa kali saya lihat orang yang meninggal seperti itu, seperti orang tidur, ya, senyum gitu. Itu Ikhwan fillah, ya, ternyata apa? Yang baik aja langsung nempel, Pak. Apanya? Baunya ke badan. Langsung nempel. Ya. Nah, maka diperintahkan untuk mandi. Yang enggak enak di badan ya gerah dan seterusnya. Nah. Baik. Azan dulu, Pak. Alhamdulillah. Ikhwan fillah. Jadi itu salah satu hikmahnya memandikan jenazah, habis itu mandi, ya, karena memang ya, seperti nempel ya bau jenazah itu ke badan kita, ya. Namun di sini ikhwan fillah itu hukumnya sunnah saja, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, laisa alaikum fi husli mayyitikum ghuslun. Tidak ada kewajiban buat kalian apabila habis memandikan jenazah mandi, ya. Fa inna mayyitakum, sesungguhnya orang yang meninggal di antara kalian laisa binajas, itu enggak najis. Ya, itu tidak najis. Cukup dengan cuci tangan saja. Itu diperbolehkan, ya. Kata Ibnu Umar, kunna nazilul mayyit, kami memandikan jenazah. Wa minna man yahtazil, di antara kita ada yang mandi, ya, habis itu mandi. Wa minna man lam yahtazil, dan di antara kita ada yang tidak mandi. Ya, jadi itu hukumnya sunnah saja, ya, tidak wajib, ya. Apalagi ikhwan fillah, ya, antum memandikan jenazah, habis itu antum turun ke bawah, ikut menguburkan sampai di liang lahat, ya, itu ya baunya lebih berasa lagi. Saya pernah memandikan jenazah, ya, mandi 2 kali, ya, masih berasa bau, ya, 3 kali masih berasa bau. Apalagi sampai turun ke bawah, ya. Apalagi yang memang makamnya itu di sawah, Pak. Bekas sawah. Kayak di Kota Bekasi itu ada namanya TPU Padurenan, ya. Tadinya rawa diuruk buat makam. Kalau kemarau seperti ini, alhamdulillah nggak keluar air. Tapi kalau pas musim hujan, pasti baru setengah meter keluar air. Ya. Nah, dan itu mau orang soleh, orang nggak soleh, kafir, muslim, pasti keluar air. Pasti. Kenapa? Bekas sawah, ya. Makanya jangan ngikut-ikut yang sinetron, Pak, ya. Wah, keluar air nih, ya. Banyak diazab ini. Nah, ya. Itu pasti keluar air, Pak, ya. Nah, dan itu pasti bau busuk. Airnya bau busuk, ya. Galiannya bau busuk, ya. Jangan sampai antum suudzon, wah ini orang kayaknya banyak dosanya nih, bau banget. Nah, setiap orang yang meninggal di situ pasti bau, Pak. Kenapa? Ya, karena ya mungkin sebelahnya habis dimakamkan juga baru sepekan, 2 pekan, ya. Ketika digali, alhamdulillah airnya ngerembes, Pak, dari samping. Kelihatan apa? Kelihatan berlik-berlik kayak apa ya, ikhwan fillah? Kayak air kecampur dengan kapur barus. Kenapa? Karena sebelahnya itu jenazahnya pasti dicampur dengan kapur barus. Akhirnya apa? Airnya itu ngerembet ke samping. Dan itu ya bau dan masya Allah. Dan makanya jangan suudzon, Pak, sama orang yang meninggal. Ya, kenapa? Hakikatnya hanya Allah yang tahu ini baik atau tidak. Ya. Cuman kita mengatakan insya Allah baik. Kenapa? Karena kebiasaan dia memang orangnya baik. Tapi kalau di TPU itu, Pak, sesoleh apapun antum pasti keluar air, pasti bau. Ya. Bahkan beberapa kali ikhwan fillah kasihan jenazahnya. Bukan kasihan sih, ya kita sebagai orang hidup nggak tegel. Kenapa? Digali, airnya dibuang, ya, turun lagi airnya, penuh lagi, ya, sampai akhirnya, ya, mau nggak mau akhirnya, ya, dimasukin apa adanya. Nah, kalau di sini makamnya di mana, Pak? Cipenjo, ya, bukan bekas sawah, ya.
bukan ya, tanah darat ya. Alhamdulillah ya. Dan misalkan pas digali ada ularnya ya, kalau bekas sawah ya wajar Pak, ular di situ banyak ya. Mungkin ada belutnya juga ya, wajar ya, jangan suudzon kepada jenazah. Nah, lanjut ikhwan fillah ya, yang terakhir ya, apa ya, wala yusra'u huslus syahid, tidak disyariatkan kalau meninggalnya syahid itu dimandikan. Syahid di mana? Syahid meninggal di tengah-tengah peperangan ya, membela kaum muslimin, membela agama Islam ya. Walau tafaqa annahu kana junuban, walaupun sepakat orang-orang tahu bahwasanya ketika meninggal dia dalam keadaan junub. Pas mau perang dalam keadaan junub, kemudian apa? Ketika sudah perang meninggal padahal belum mandi junub. Ya, orang yang tidak mandi junub atau belum mandi junub meninggalnya dalam keadaan ma'rakah perang, maka nggak perlu untuk dimandikan. Nah, ikhwan, seperti siapa? Seperti kisahnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata meninggal syahid kemudian dimandikan oleh malaikat. Ya, siapa itu? Ya, An Abdullah ibnu Zubair fi qissati Uhudin, ketika kisah perang Uhud. Ya, meninggalnya syahidnya seorang sahabat namanya Hamdalah ibnu Amir, terkenal namanya Hamdalah. Ya, ketika meninggal syahid ternyata didapatin dalam keadaan bajunya basah kuyup, padahal enggak hujan, padahal sebelahnya kering, padahal yang sebelahnya meninggal juga tapi dalam keadaan kering. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna sahibakum tahsilhul malaika, sesungguhnya teman kalian itu dimandikan sama malaikat. Fas'alu sahibatahu, tanyakan sama istrinya, kenapa dia ya kok bisa dimandikan malaikat? Kata istrinya, kharaja wa huwa junubun, dia keluar dalam keadaan belum junub, kemudian dia pengantin baru, kemudian apa? Dia mendengar perang, kemudian langsung berangkat perang dan akhirnya meninggal di medan Uhud dalam keadaan belum junub. Ya. Makanya Hamdalah ini diberi julukan Ghusilul Malaikah, orang yang dimandikan sama malaikat. Ya, nah, luar biasa Hamdalah ya, pengantin baru ya, tinggalkan istrinya demi perang membela agama Islam. Kalau pengantin baru sekarang ya kebanyakan boro-boro perang ya, sholat subuh aja lewat ya. Saya tadi lewat Ustadz depan Al-Madani, lewat doang ya, nggak mampir. Ya, kebanyakan apa ya, apalagi yang nikahnya di gedung Pak ya, itu Masya Allah ya, acara habis maghrib sampai habis isya, dandan sehabis duhur ya, make up habis duhur ya, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh kecapean lewat juga ya. Untung aja nyawanya nggak lewat Pak ya, gitu ya kawan ya. Baik, insyaallah kita selesaikan. Ada satu kisah lagi nih kawan fillah, namanya Julaibib ya, namanya Julaibib, cuman waktunya nggak nyampe ya, insyaallah kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Kalau pekan depan hari Ahad pagi kita praktek mandi jenazah, gimana Pak? Bisa? Tempatnya ada ya? Nah, mau pakai orang apa pakai manekin Pak? Iya, orang hidup Pak maksudnya dipraktekin. Cuman pagi-pagi kasihan dingin ya. Ada manekin nggak apa-apa ya, atau ada yang jadi relawan saya aja Ustadz, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, biar kita latihan ya. Nanti ya habis itu ya kalau bisa praktekin ya. Ada beberapa kelompok, 2-3 kelompok ya, mandiin praktek bareng-bareng ya. Habis satu kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga dan seterusnya. Nah, gitu ya kan. Ya. Terserah ya, mau pakai orang beneran atau orang-orangan ya. Yang penting jangan pakai jenazah beneran ya, Pak. Baik, itu saja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.